Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama belajar, tingkatkan kemampuan kita, tingkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama melalui video tutorial ini. Kali ini saya mau mengajak sahabat akuntansi sekalian untuk sama-sama belajar bagaimana caranya membuat jurnal mengenai hutang bank dan hutang bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah, jangan lupa sahabat akuntansi sekalian, tonton video ini sampai selesai agar kita bisa sama-sama memahami bagaimana membuat jurnal yang sesungguhnya. Baik, sahabat akuntansi sekalian, kita langsung saja ke topik permasalahan. Kita misalkan tanggal 1 April 2021 PT PQR meminjam uang dari bank sebesar 300 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Angsuran pokok dan bunga diangsur setiap tengah tahunan, setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Nah, yang diminta kepada kita, siapkan jurnal apabila tingkat suku bunga adalah sebesar 15% per tahun dengan flat rate. Ya, flat rate artinya tingkat suku bunga itu adalah sama sepanjang 3 tahun. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Kita langsung saja coba kita lihat pertama kali ketika PT PQR menerima pinjaman dari bank. Tentu PT PQR menerima uang tunai sebesar 300 juta sehingga kita debit kas 300 juta. Kemudian apa yang kita catat sebagai kredit, tentu ini merupakan hutang bank. Kemudian sesuai dengan kesepakatan bahwa setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober PT PQR harus membayar angsuran pokok dan bunga. Nah, dengan demikian, berapa yang harus dibayar oleh PT PQR setiap tengah tahunan? Nah, ini kita lihat ada sebesar 72.500.000. Dari mana itu? Kita hitung ya. Beban bunga untuk 6 bulan, tanggal 1 April hingga 1 Oktober, itu adalah 22.500.000 ya. Tentu perhitungannya 6 bulan dari 12 kali 15% kali 300 juta adalah 22.500.000. Dan angsuran pokok itu adalah 300 juta bagi 6 kali adalah 50 juta per tengah tahunan, sehingga yang harus dibayar oleh PT PQR adalah 72.500.000. Kemudian tanggal 31 Desember kita harus melakukan cut off. Kita harus memisahkan antara beban dan pendapatan pada tanggal 31 Desember 2021. Karena kebetulan ini berbicara tentang beban, berarti beban bunga yang sudah terpakai sejak tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember harus kita catat dan kita alokasikan sebagai beban bunga untuk tahun 2021, sehingga beban bunga untuk masa atau periode 1 Oktober hingga 31 Desember atau selama 3 bulan itu adalah 3 bulan dari 12 kali 15% kali 300 juta itu adalah sebesar 11.250.000, sehingga beban bunga yang kita masukkan untuk tahun 2021 adalah 11.250 dan itu harus kita catat sebagai hutang bunga sehingga kita kredit hutang bunga sebesar 11.250. Nah, di tahun 20S2 karena tadi sudah disepakati setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober PT PQR harus membayar angsuran pokok plus bunga. Sehingga tanggal 1 Oktober 20X2 PT PQR juga mengeluarkan uang sebesar Rp72.500.000. Untuk apa itu? Alokasinya dari mana? Nah, kita hitung. Yang pertama, beban bunga bank untuk 3 bulan berikutnya tanggal 1 Januari 20X2 hingga 31 Maret 20X2 itu adalah 3 bulan kali 15% kali 300 juta adalah 11.250.000. Nah, tanggal 31 Desember kita sudah mencatat hutang bunga sebesar 11.250.000 sehingga ini kita debit. Dan satu lagi angsuran pokok hutang bank harus kita debit sebesar 50 juta rupiah sehingga total kas yang harus dikeluarkan oleh PT PQR adalah 72.500.000.
Nah, berikutnya seperti kesepakatan tadi, tanggal 1 Oktober 20S2 PT PQR harus membayar angsuran pokok plus bunga. Nah, di sini kita lihat beban bunganya untuk 6 bulan adalah 22.500.000 dan angsuran pokok adalah 50 juta rupiah, sehingga totalnya adalah 72.500.000. Nah, seperti sebelumnya, tanggal 31 Desember kita harus melakukan cut off dan setiap beban dan pendapatan harus dipisahkan untuk periode yang bersangkutan, sehingga beban bunga yang harus dialokasikan untuk tahun 20X2 adalah 11.250.000 untuk masa 3 bulan ya. Sama seperti tahun sebelumnya, kita akan catat beban bunga bank 11.250.000 dan ini akan kita catat sebagai hutang bunga. Nah, berikutnya di tahun 20X3 kita harus mencatat semua pembayaran angsuran pokok dan bunga plus ada jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember. Nah, sekarang untuk tahun 20X3 jurnal yang kita lakukan itu sama persis seperti apa yang kita lakukan di tahun 20X2, kecuali ada satu hal, pengakuan hutang bank yang jatuh tempo. Nah, ini yang sering orang-orang salah mencatat ya, atau lalai mencatatnya, bahwa sesungguhnya hutang bank yang sudah jatuh tempo dalam 1 tahun atau paling lama 1 tahun itu harus kita pindahkan menjadi hutang jangka pendek. Dan hutang bank yang selama ini kita catat sebagai hutang jangka panjang harus kita catat atau kita akui sebagai hutang bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Oleh karenanya ini nanti akan kita catat di liabilitas jangka pendek. Nah, oleh karenanya tanggal 31 Desember 20X3 kita akan menambahkan satu jurnal lagi, hutang bank yang tinggal tersisa 6 bulan lagi harus kita reklasifikasi, dan ini harus kita habiskan. Hutang bank kita debit 50 juta sehingga saldonya nanti akan menjadi 0. Kemudian muncul satu akun yang baru namanya hutang bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Ini nanti akan kita sajikan di liabilitas jangka pendek. Nah, dengan demikian sisa angsuran pokok itu nanti adalah 50 juta dan itu akan kita lunasi pada tanggal 1 April 20X4. Dengan demikian di tahun 20X4 kita akan menyelesaikan kewajiban terakhir. Kewajiban terakhir adalah membayar angsuran bunga dan pokok, itu sama 72.500.000, tetapi untuk apa? Yang pertama, beban bunga untuk 3 bulan terakhir adalah 11.250.000 dan hutang bunga yang kita catat tanggal 31 Desember 20X3 sebesar 11.250.000 dan hutang bank yang jatuh tempo yang sudah kita adjust di tanggal 31 Desember yang lalu sebesar 50 juta, sehingga kita harus mengeluarkan kas sebesar 72.500.000. Demikian sahabat akuntansi yang bisa saya sampaikan mengenai hutang bank dan hutang bank yang jatuh tempo untuk masa 1 tahun. Dari sini kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari sahabat akuntansi sekalian sudah mau menonton video ini sampai akhir. Dan apabila video ini bermanfaat bagi sahabat akuntansi sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video tutorial lainnya yang bisa saya hasilkan. Dan jangan lupa juga kita bagi kepada rekan-rekan kita, sahabat akuntansi yang lain yang mungkin ingin bersama-sama dengan kita belajar akuntansi. Jangan lupa klik tombol share dan bagikan kepada teman-teman agar mereka juga bisa bersama-sama dengan kita belajar dan semakin banyak orang yang bisa terbantu dengan video tutorial ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih, salam akuntansi, dan tetap semangat!